Rageswari, tanda merah di dahi bukanlah seperti pakaian lama yang dapat diambil dari seorang istri dan diberikan kepada pengemis. Apalagi dari istri yang sangat berbudi luhur seperti Sita dan setia seperti Savita. Yang mulia, jika Gayatri tidak memberikan penjelasan padamu, itu tidak berarti dia bersalah. Masalahnya bukan lagi tentang yang benar dan yang salah, Ibu Ratu. Pertanyaannya adalah tentang tugas Raja sekarang. Dan juga janji kita. Aku akan memenuhi janjiku dan tugasku sebagai seorang raja. Rageswari, aku setuju dengan semua hukuman. Aku menerimanya. Ikatan pernikahan didasarkan pada janji suci dan disaksikan api suci. Aku berharap suamiku akan mengatakan janji yang sama denganku. Apalagi yang ingin kau rebut? Aku hanya ingin mendapatkan bagian dari janjiku. Yang mulia, kalau engkau menerima aku sebagai istrimu, maka mulai hari ini dan sekarang juga di hadapan seluruh keluarga kerajaan, dengan memegang tanganku dan mengelilingi tumpukan kayu saudaraku dengan pertimbangan jiwanya sebagai saksi, kau harus memberiku 3 janji. Dan saat itulah keadilan akan terpenuhi. Apa kau mau? Aku akan meminta 3 janji darimu. Untuk setiap janji, itu 1 putaran di lingkaran api ini. Kakakku tidak lagi di dunia ini untuk melindungiku. Itu sebabnya kau yang akan menjadi pelindungku. Semua tahu bahwa hanya kewajiban yang dimiliki istri kedua, dan bukannya hak. Karena itu, aku ingin menjadi istri pertamamu, bukan yang kedua. Jadi janji pertamamu adalah mulai hari ini, Ratu Gayatri tidak lagi menjadi ratu dan juga istri pertamamu. Hanya Rageswari Chauhan yang menjadi satu-satunya istrimu dan juga Ratu Amerkot, dan bukannya orang lain. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan pada anakku. Jika kau pikir kau bisa menyelamatkan hidupnya, keputusan ada di tanganmu. Kau ingin menjadi apa? Seorang nyonya
atau janda. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kau ikut bertanggung jawab atas semua itu. Aku setuju. Kau dan Gayatri bukan lagi suami istri. Tapi hukuman Gayatri tidak berakhir di sini. Dia sudah membuka borgol dari Sartats, bukan? Maka dia juga harus diborgol. Kita tidak berat untuk membakar rumah sebagaimana kita rasakan saat rumah kita terbakar. Maka selama sisa hidupnya, Gayatri akan merasa tidak berdaya saat melihat rumahnya terbakar. Dia tidak boleh pergi dari sini. Hukumannya adalah melihat kita hidup bersama berdua selamanya. Janji keduamu padaku adalah dia menjadi budakmu, menjadi pelayanmu, dan akan melayanimu seumur hidupnya. Dia akan selalu bersamamu, tetapi hanya sebagai pelayan. Aku setuju. Janjimu padaku yang ketiga dan terakhir, yang mulia, pikirkan dengan bijaksana. Karena ini adalah hal terberat yang harus kau lakukan di dunia ini. Janjimu yang ketiga padaku adalah ahli waris keluarga kerajaan Amerkot. Hanyalah anak yang akan aku lahirkan. Yang mulia, ada apa? Apa pedang Amerkot kembali kehilangan ketajamannya? Apa yang kau pikirkan? Aku hanya akan jadi istrimu demi nama saja? Aku akan tinggal di beberapa sudut istana sebagai pelayan? Tidak, yang mulia, tidak. Aku akan tinggal di istana bukan sebagai pelayan, bukan sebagai ratu kesayanganmu. Aku akan tinggal di istana sebagai ratu. Dan akulah yang akan melahirkan ahli waris Amerkot. Aku! Gayatri, masih ada waktu. Ceritakan padaku tentang rahasia itu sekarang. Semua
Keinginanmu itu aku penuhi. Suamiku, kita tidak akan memenangkan begitu banyak benteng dalam 3 kelahiran. Dia juga telah memenangkan 3 putaran pernikahan. Lihat saja. Hentikan, Ratu! Hentikan! Tolong hentikan, Ratu! Aku tidak bisa mendengar lebih banyak lagi. Kehidupan anakku hancur seperti permainan kartu dan aku tidak bisa melakukan apapun. Seorang ibu akan mengorbankan apapun untuk hidup anaknya sebelum sesuatu membahayakannya. Tapi aku tidak seberuntung itu. Dalam nasibku aku ditakdirkan untuk melihat mimpi. Dan kebahagiaan anakku akhirnya menjadi hancur. Sekarang juga aku harus bersama Ratu Gayatri. Kau merasa sedih, bukan? Gayatri, ingatlah bahwa kaulah yang membawa rasa sakit ini dalam kehidupan kita, bukanlah orang lain.
Orang bilang bahwa waktu adalah obat terbaik. Waktu hanya menjadi rasa sakit bagi diriku. Aku akan menderita dan kau juga menderita. Itulah kenyataannya. Gayatri, jika kau ingin menyelesaikan masalah ini, maka ceritakan kebenaran tentang Sartats, Gayatri. Kau masih ada waktu, tolonglah. Aku tidak bisa mengatakannya. Dan tentang rasa sakit ini, yang kau katakan itu benar sekali. Aku hanya membawa rasa sakit ini di dalam hidup kita. Ada pepatah mengatakan, jika kau telah memanggil tamu ke rumahmu, maka kau harus menghormatinya. Aku juga akan menghargai rasa sakit ini. Aku juga akan menderita. Aku juga akan menanggung rasa sakit. Dan aku tidak akan mengeluh. Kau telah memberikan pengorbanan yang sangat besar. Memang mudah mengorbankan hidup, tapi sangat sulit mengorbankan seluruh hidupmu. Kau telah mengambil racun untuk seluruh keluarga. Semoga Dewa Mahadev melindungimu. Dengar. Apa kau tidak dengar? Akulah yang akan menjadi ratu baru Amerkot. Dan saat ratu dari Amerkot tiba, maka angin akan berhenti bertiup dan berhembus dengan tenang. Memangnya apa statusmu, ha? Ratu, tolong maafkan aku. Pergi dan beritahu pembantu Gayatri bahwa Ratu Rageswari sedang memanggilnya. Hai pelayan. Maaf, maksudku calon Ratu Rageswari. Lihat saja kelakuannya. Dia telah mengambil semua milik Gayatri. Apalagi yang diinginkan dari Gayatri? Aku tidak tahu. Ayo, mari kita lihat. Mari, ayo cepat. Ratu Rageswari memanggil Ratu Gayatri. Pergi beritahu Rageswari. Ratu Gayatri sedang bersama Ibu Ratu. Dia tidak bisa datang sekarang. Aku akan pergi. Ratu, Yang Mulia telah berjanji pada Rageswari. Dan itu adalah tugas seorang istri. Untuk mematuhi janji suaminya. Aku akan penuhi semua tugas seorang istri. Aku akan pergi. kenapa kau pergi ke sana untuk mencari masalah? Kau akan merasa sakit. Rasa sakit telah menjadi temanku sekarang, Ibu Ratu. Aku harus menerimanya, bukan? Aku akan pergi. Ratu masa depan Amerkot sudah memanggil kalian semua ke sini untuk memberitahu bahwa mulai hari ini, aku,
tidak akan berkabung untuk saudaraku. Apa? Kemarin dia itu bukan siapa-siapa. Sekarang dia menunjukkan statusnya. Apa kau mengatakan sesuatu? Tidak, pelayan. Maksudku, calon Ratu Rageswari. Seharusnya tidak ada penundaan hukuman yang aku berikan pada para penjahat. Itu sebabnya aku memutuskan pada hari keempat. Bersama dengan tenggelamnya abu kakakku ke dalam air, itulah saat upacara terakhir. Dan pada hari itu, aku akan memakai tanda merah di dahiku. Kami akan menikah dengan cara kerajaan. Pada hari keempat dari pernikahanku, akan dirayakan dengan meriah seperti ritual yang biasanya. Ada seorang ratu di sini sebelum aku. Siapa namanya? Oh ya, Gayatri. Ratu itu sudah memanggilku dan kakakku sebagai pembangkang. Katanya, kami berdua tidak pantas ada di istana. Dan sekarang aku harap pernikahan ini dilakukan dengan semua tata cara istana. Dengan semua tata cara adat dan semua ritualnya. Pernikahanku harus dilakukan dengan megah. Aku dengar bahwa pelayan Amerkot sudah tahu tentang semua ritual ini. Jadi aku ingin sekali mencobanya. Itu sebabnya aku memberikan semua tanggung jawab tata cara pernikahan pada pelayannya yang mulia. Gayatri, masih ada kesempatan. Katakan, apa rahasia itu padaku? Pernikahanku harus dilakukan lebih baik dari pernikahan sebelumnya. Kau tahu maksudku, bukan? Maafkan aku. Pernikahan sebelumnya itu terlihat seperti lelucon. Rageswari, kau masih belum menjadi seorang ratu. Dan bahkan jika sampai kau menjadi ratu, ingatlah satu hal ini. Kau bisa melawan Ratu Gayatri. Tapi kau tidak mungkin melawan Ibu Ratu. Dan itu adalah perintah Ibu Ratu, bahwa Ratu Gayatri dengan perintahmu Akan mematuhinya. Kamar ini dan kamar yang mulia hanya beberapa meter jauhnya. Tapi Gayatri, kau telah menghabiskan banyak hari untuk sampai di sana. Dan kau, sekarang ini. Mulai sekarang, semua bukan hanyalah milikku saja. Kebahagiaanku, kesedihanku, dan rasa sakitku. Tentunya, kamar ini juga adalah setengahnya milikku, setengahnya lagi milikku. Semuanya kembali ke tempatnya berawal. Jangan khawatir, Swanaleka. Tidak masalah kalau aku tidak bersamanya. Setidaknya aku dekat dengannya. Tapi kau, itu sudah cukup bagiku. Wow.
Bahkan setelah semuanya ini, harapanmu berkurang. Tetapi belum hancur ya. Kau sangat yakin pada cintamu. Itulah sebabnya kau masih saja memiliki harapan dan berangan-angan bahwa kau akan menghentikan yang mulia untuk menjadi milikku. Tapi itu tidak akan terjadi. Tepat setelah 4 hari dari sekarang, aku dan Yang Mulia akan menikah. Dan dengan itu, namaku juga akan melekat dengan namanya selamanya. Nama tidak dapat dilampirkan hanya dengan mendapat ikatan. Tidak ada hubungan antara Radha dengan Krishna. Namun, namanya selalu diucapkan bersama dengan nama Radha. Dan nama mereka selalu disebut bersama. Apa maksudnya itu? Lihat saja, saat aku dan Yang Mulia menikah nanti, saat tempat tidur pengantin kami akan dihias, maka kaulah yang akan menghiasnya. Dan bagaimana Radha akan bersikap nantinya? Kau sangat bangga dengan cintamu, bukan? Kau dan kakakmu sama saja. Dia tidak bisa memahami tentang kekuatan cinta. Dan kau pun tidak akan mengerti. Cinta bukanlah nama yang bisa direbut dan didapatkan. Kita akan kehilangan cinta dan mendapatkannya. Menjadi kalah dan kemudian menang. Bulan tidak akan hancur dengan melemparkan batu ke bayang-bayang bulan dalam air. Kau tidak akan bisa menghancurkan cintaku. Bagaimanapun kuatnya usahamu untuk itu semua. Rageswari, cintaku ada di dalam hatiku. Maka akan kuhancurkan hatimu juga. Dan juga cintamu. Wajah tidak pecah dengan memecahkan cermin. Satu wajah baru yang terlihat adalah setiap bagian darinya. Di saat kau akan menghancurkan hatiku, kau akan melihat hanya Yang Mulia yang ada di setiap bagian hatiku. Benang cinta ini sangat halus, tapi tidak lemah. Seberapapun kuatnya benang cinta itu, akan selalu membuatnya terbakar. Benang cinta tidak akan mudah terbakar. Apakah kau tahu? Api membakar segalanya. Orang macam apa mereka itu, Gayatri? Bagaimana kau akan menghadapinya? Moral kita tetap akan melemah jika ada rasa sakit di hati. Tidak, Suwarna. Semangatku tidak akan bisa melemah. Tidak apa-apa jika hati tidak terhubung lagi. Tapi tubuhku, Tuhanku akan memberikan kekuatan. Bahwa aku akan dapat menghormati janji yang diberikan oleh suamiku. Aku berharap dia menjadi milikku secara hati dan juga secara fisik. Dan aku butuh bantuanmu untuk itu. Kau pasti bisa melakukannya, kan? Kakak, apa yang bisa aku bantu? Dengan keahlianmu yang sama. Kakak, aku tidak bisa memenuhi keinginan terakhirmu. Tapi aku pasti akan membalas dendammu, Yang Mulia dan Gayatri. Hidup mereka berdua akan sengsara. Itu adalah janjiku. Hei, kenapa kau menangis dalam kegelapan? Hari ini hari untuk merayakan. Apa kau lihat? Salah satu rencana kita mengubah seorang pengemis menjadi seorang ratu. Kita akan merayakan hari ini, nak. Ya Tuhan, apa kau sudah gila? Untung saja bidikanmu meleset. Kalau tidak, Itu bukan bidikan. Itu bukan serangan, tapi peringatan. Jika lain kali kau membuat kesalahan dengan bicara padaku dengan cara seperti ini, bidikanku akan tepat. kau telah mendapat kehormatan ini. Itu karena aku, nak. Penglihatanmu jadi lemah di usia tua. Itu sebabnya kau menganggap ular
sebagai semut. Ingat, gajah besar juga bisa dikalahkan karena gigitan ular atau gigitan apapun. Jadi jangan mengancamku. Kau harus ingat, nak, bahwa kesombonganmu dapat membawamu dalam masalah besar. Kau harus ingat itu. Benarkah? Kita lihat saja. Tapi tidak ada yang terjadi padaku. Kau tahu kenapa? Karena kau sudah menjadi sangat tua. Apa yang terjadi padamu? Aku sudah bebas. Kematian kakakku sudah membebaskanku. Aku tidak merasa takut kehilangan. Karena tidak ada lagi yang akan hilang. Aku sangat mengenalmu, wanita tua. Kau melihat keuntungan untukmu pada kematian orang lain, kan? Tapi itu tidak akan terjadi. Pionmu ini sudah memutuskan untuk menjadi pemain sendiri. Itu sebabnya kau jangan pernah lagi mencoba bermain-main denganku lagi, kau mengerti? Aku bersamamu hanya karena aku ingin membalas dendam atas kematian kakakku. Pada yang mulia dan terutama pada Gayatri yang sudah menolak cinta kakakku. Tapi sekarang permainan sudah berakhir. Dan kau harus melempar pionmu karena permainan ini sudah berakhir. Aku sudah belajar darimu. Aku Ratu Amerkot sekarang. Dan semua orang harus sujud di depanku. Kau juga. Gadis di hadapanmu ini akan melakukan semua hal sesuka hatinya sekarang. Apa kau mengerti, wanita tua? Aku telah mengatur semuanya dengan benar. Entah bagaimana rencana ini berbalik melawanku. Aku harus membuat semuanya di bawah kendaliku. Kekuatan untuk memerintah yang dia sangat banggakan, akulah yang telah memberikannya. Dan aku akan mengambilnya kembali. Yang sudah dia dapat. Hai pelayan, apa kabarmu? Maaf, maksudku calon ratu Rageswari. Maafkan kami. Dia terkadang berbicara asal saja. Ajari dia bicara dengan benar dalam 4 hari. Aku akan menjadi ratu 4 hari lagi. Jika pada saat itu dia masih bicara dengan asal, maka kau akan dapat masalah serius. Kau akan menjadi menantu baru istana ini. Dan itu adalah tugas para tetua untuk memberikan hadiah kepada calon menantu. Dan hadiah itu diberikan kepada keluarga anggota menantu perempuan. Tapi, Silahkan. Tapi apa?
Tapi tidak ada. Kami hanya datang untuk mengatakan bahwa kau butuh bantuan untuk mengatur rencana pernikahan, maka tolong beritahu kami. Dengan membantumu, kami akan memiliki banyak masalah. Maksudku, kami akan bahagia. Suamiku, dia tidak setuju. Kita akan kehilangan perhiasan itu. Tunggu. Iya. Kau ingin membantuku, bukan? Kau kesakitan, bukan? Ingatlah Gayatri, kaulah yang menyebabkan rasa sakit dalam kehidupan kita. Kau yang membawanya. Tunggu. Menyentuh pria asing. Apa itu sopan santun di Amerkot? Benar, pria asing. Kau bukan lagi istri yang mulia. Dia orang lain bagimu sekarang. Dan seorang pelayan tidak punya hak untuk menyentuh rajanya sama sekali. Semua aturan ini berasal darimu. Dan sekarang, kita berada di rumah dewa. Di mana raja dan ratu, kerabat dan orang asing, semuanya adalah sama. Bagus, pelayan ini sudah mulai berani bicara sekarang. Dia adalah calon suamiku. Dia bukan persembahan dari kuil. Yang mulia, kau sudah janji padaku tidak akan berhubungan dengannya lagi. Kau tidak boleh melanggar janjimu itu begitu saja, baik di istana ataupun di kuil. Aku telah mengundang rasa sakit dalam hidup kita. Maka aku juga akan menanggung rasa sakit ini. Jika ini adalah keinginan calon ratu, maka aku harus menghargai keinginan ini. Kenapa, Gayatri? Apa kau cemburu? Lampu harus selalu menyala di kuil. Ini adalah takdirnya. Dan itu adalah kebahagiaan terbesar untuk memberikan hidup kita pada orang yang kita cintai. Calon ratu, seberapapun hebatnya seorang ratu, tapi dia tidak bisa memuliakan dewa tanpa lampu yang menyala. Beri tanda merahnya pada yang mulia. Aku sudah menerapkan henna atas nama yang mulia. Orang tidak punya hak, tidak dapat menaruh tanda, dan orang yang bisa memakainya, tanda tidak memiliki hak. Aku akan pergi ke istana tanpa memakai tanda. Tunggu yang mulia. Pergi begitu saja dari kuil tanpa memakai tanda akan memberikan pertanda yang buruk. Maka sebuah tanda akan diletakkan di dahimu. Itu yang seharusnya dilakukan.
Tunggu. Aku ingin memberikanmu sesuatu, Gayatri. Pelayan. Ini adalah undangan pernikahanku dengan Yang Mulia. Dan kau harus menyebarkan undangan ini kepada semua tamu. Tapi bagaimana Gayatri akan melakukan semua ini? Bagaimana dia tahu siapa yang harus dihubungi dan siapa yang tidak? Yang Mulia, kau pikir aku tidak peduli pada pelayanku? Tamu yang hadir pada pernikahanmu sebelumnya, semua nama mereka ada di sini bersamaku. Dan pelayan ini akan pergi ke rumah mereka semua dan memberikan undangan pernikahan ini. Jika kalian ingin membantuku, maka pergi dan cetak kartu undangan pernikahanku. Dan jangan lupa untuk memberiku nama-nama para tamu yang sudah hadir pada pernikahan sebelumnya. Jika ini keinginan dari calon ratu, maka pelayan ini akan memenuhi keinginannya. Pelayan? Karena kau sendiri yang akan pergi dan mengundang orang-orang untuk pernikahan ini. Jangan lupa untuk memberitahu mereka mengapa pernikahan ini terjadi. Gayatri, aku harus memberikan kesedihan ini kepadamu. Dan karena siapa itu terjadi? Pertama-tama, berikan undangan kepada keluarga terkaya Amerko, yaitu keluarga Pak Govin. Aku sengaja menyuruhmu melakukan semua ini, sehingga kebenaran tidak bisa kau keluarkan darimu. Mungkin ibumu bisa memaksamu mengatakan yang sebenarnya.